Gus Nur kembali nyatakan akan cium kaki jaksa jika dia bisa tunjukkan ijazah asli Jokowi. Itu dalam sidang di pengadilan. Diterbantahkan apa yang Jokowi janjikan akan tunjukkan ijazah di pengadilan. Karena ijazahnya tak pernah ada dalam persidangan, tetapi para termul yang akal sehatnya sudah terhipnotis masih saja membela. Profesor Rias Rasid pun yakin Jokowi tak punya ijazah. Datanya mana? Sejak awal, tapi setelah kasus mungkin ya, sejak awal Presiden Jokowi juga nggak kenal siapa Gus Nur ini. Walaupun dia bilang hidupnya dipergunakan hanya untuk mencaci maki Jokowi. Tapi saya yakin Jokowi juga nggak kenal nih orang nih. Nah, tapi nanti Ustadz nggak tahu masih berlaku nggak tadi omongannya. Mungkin sebentar lagi kalau sidang masih berlaku nggak itu nanti cium kaki itu. Nanti kita tunggu aja. Sekali lagi saya sampaikan, ya termasuk Ustadz Gus Nur tadi, tidak ada, itu begitu banyak orang-orang yang mengalami proses hukum, ya, di kepolisian, kemudian tahapan di kejaksaan, dituntut di persidangan. Kalau bicara korupsi, ada banyak loh yang bebas. Nah, ini dipidana. Apakah itu yang bebas diatur Jokowi juga? Kemudian ini yang dipidana diatur Jokowi juga. Apakah semua memang salah Jokowi di Republik ini? Begitu loh, itu narasinya terlalu dipaksakan. Oke, baik. Gus Nur, emang semuanya salah Jokowi? Ya, karena dia presiden. Kalau ayam mati bukan salah Jokowi. Kalau ada monyet mati bukan salah Jokowi. Tapi kalau ada rakyat yang mati kelaparan itu salah Jokowi. Rezim, ya bukan Jokowi, rezim. Termasuk ketika Anda dipidanakan itu salah Jokowi? Ya, jadi gini Mas Freddy. Sekarang gini aja, saya ini pelakunya sidang 6 bulan. Itu intinya di ruang sidang Bambang Tri membawa ijazah palsunya yang bentuk fotokopi itu intinya 6 bulan sidang, penyidiknya, jaksanya, hakimnya, 35 saksi yang didatangkan oleh JPU. Tidak ada satupun yang pernah melihat ijazah aslinya. Ini kan debat di TV ini nggak ada kekuatan hukumnya. Ini saya pelaku di pengadilan, Pak Jaksa, tunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. 7 hari 7 malam saya minta maaf ke media. Saya datangi semua keluarga besar Jokowi, saya akan minta maaf. Saya itu orang gentle, saya akan minta maaf. Tapi tidak pernah datang itu ijazah aslinya. Tetap divonis saya 6 tahun. Itu fakta persidangan. Jadi sudah jangan dibantah lagi, ijazah aslinya jaksanya tidak bisa menghadirkan di ruang sidang. Dan itu masih berlaku, Mas. Catat omongan saya bukan penjilat. Sampai kiamat, kalau jaksanya bisa mendatangkan yang asli, saya cium kakinya. Wahai masyarakat, ini Gus Nur yang ngomong, merah-merah, putih-putih. Saya cium kakinya. Itu. Dan itu tidak terjadi, sudah terlewati itu. Oke. Ini bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita itu taunya Jokowi itu pembohong. Ini dia tidak berpendidikan sekaligus pembohong. Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Jadi kalau ada ijazah yang dia pegang atau dia tunjukkan, pasti palsu. Tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu. Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Jokowi itu punya semacam frame berpikir yang intelek. Sehingga karena itu saya tidak pernah percaya omongannya. Membohongi institusi negara, membohongi seluruh rakyat Indonesia, melanggar konstitusi. Masa dia melenggang begitu? Tadi Bang Rismon, ya katanya bosan. Kita juga udah bosan. Argumen Bang Rismon itu juga, ya. Dia bilang ijazahnya palsu. Sejak awal dia bilang ijazahnya palsu. Tapi sekarang mempermasalahkan proses-proses itu semua. Sebetulnya ijazahnya yang palsu atau prosesnya sih yang palsu, ini nggak jelas nih. Semakin nggak jelas, semakin dicari semakin tidak jelas. Semakin dicari semakin tidak jelas. Ya memang ujungnya memang harus di pengadilan, Bang. Harus di pembuktiannya di situ. Abang mau bukti apapun semuanya ujungnya di situ. Saya kira ada masalah karena menurut saya, Pak, tanpa Anda tanya, saya kalau mengikuti perkembangan ini secara teliti, saya itu punya kesimpulan sederhana. Dia tuh nggak punya ijazah. Kenapa, Prof? Indikasinya banyak. Tapi yang paling nampak adalah memang dia tidak punya kapasitas sebagai seorang sarjana. Sarjana apapun.
Sebab seorang sarjana itu punya struktur berpikir yang clear. Berbicara secara sistematik, ini kalau lulusan sekolah tinggi ya, universitas, dia berpikir sistematis, dia bertutur kata yang teratur dan fokus. Dia tidak punya sama sekali kemampuan itu. Nah, yang kedua, ada apa sesuatu yang asli disembunyikan? Kalau dia mengatakan dia punya ijazah asli, kenapa dia sembunyikan? Jadi kalau menurut saya, yang selalu disembunyikan itu adalah sesuatu yang bermasalah. Secara tidak sadar, dia sebenarnya mengakui bahwa ijazahnya itu bermasalah, sehingga tidak sembarangan bisa ditunjukkan. Ya, takut ketahuan kan. Nah, hebatnya itu dia menyebutkan dia akan menunjukkan kepada pengadilan. Tapi pengadilan di Solo tidak ada ijazah juga muncul. Oke, dia nggak muncul juga. Dia mengatakan dia tunjukkan kepada polisi. Polisi mengaku cuma terima fotokopi. Jadi ini satu persoalan yang sulit kali dicerna secara logika gitu. Tapi kesimpulan saya, dia tidak punya ijazah. Untuk semua bapak-bapak yang saya hormati, saya tidak pernah membenci Jokowi, demi Allah. Hukum Islam tidak boleh membenci orang. Baik. Saya ini hanya benci rezimnya, kan sudah sering rezimnya, sistemnya, kebijakannya. Bukan orangnya, nggak boleh benci orang itu. Ini yang katakan di sini bahwa Tom Lembong bersalah. Kasih pernyataannya, kasih argumennya. Saya hadapin dengan data-data. Silahkan. Oke, saya tanggapin. Ya, dengan data. Target katanya. Ya, saya baca putusannya soalnya. Siap. Ya, putusannya itu Ya. mengatakan bahwa Tom Lembong itu melanggar aturan, Ya. mengeluarkan, Ya. melakukan impor itu. Yang kedua, Tom Lembong itu menyalahgunakan wewenangnya. Ya. Memperkaya orang lain. Kemudian, Yang mana yang diperkaya? loh ini bicara putusan. Bentar, yang diperkaya siapa? Satu-satu gantian. Enggak, siapa yang diperkaya? Pak, ini bicara putusan. Ini baru yang ngomong diperkaya. Siapa yang diperkaya? Oke, omongan berarti ini nggak punya tanggung jawab, kosong. Silahkan. Ini saya bicara keputusan. Iya. Ya, Di mana keputusan melanggar peraturan itu adalah tindakan korupsi. Di mana hukumnya? KUHP mana yang ngatur itu? itu unsurnya, Pak. Iya, di mana KUHP mana yang ngatur itu? Unsur undang-undang Nggak ada undang-undang itu. Loh, undang-undang tipikor itu. Nggak ada. Undang-undang tipikor itu menyatakan orang korupsi menyalahi undang-undang yang Anda katakan Iya, tadi. unsurnya, Pak. Unsurnya dia itu melanggar Itu aturan. pelanggaran Itu melawan hukum. Namanya pelanggaran Melanggar administrasi hukum. doang. Melanggar Pelanggaran administrasi doang. Melanggar hukum itu melawan hukum. Come on. Tidak mematuhi peraturan itu melawan hukum namanya. Pelanggaran administrasi di Kemudian pidana. setiap rakortas itu tidak diberikan. Rakordas. Anda Loh, itu Tidak putusan. ada rakordas. Itu putusan. Tidak ada rakordas. Itu putusan. Tidak ada rakordas. Saya bicara putusan. Tidak ada rakordas. Saya bilang bukan tidak ada rakortas. Berarti kan? Tidak Oke. merekomendasikan untuk impor. Itu putusan. Ini rakordasnya, Bos. Gua bawa datanya. Makanya kalau ngomongnya Saya bukan bilang tidak ada rakortas, tidak merekomendasikan ngimpor pada saat itu. rekomendasi. Bisa nggak Tidak omongannya bicara kita putusan. Ini Apa pertimbangan? Oke. Putusan, Anda paham nggak sih putusan? Ini pendapat hukum kejaksaan. Mana data Anda ngomong? Putusan. Omong kosong aja lu. Ngomong kosong bagaimana sih? Menteri era Jokowi, Menteri era Gus Dur disindir ijazah Jokowi, hasil ungkap polisi di persidangan dipertanyakan ada yang disembunyikan. Di tengah ramainya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Jokowi, seorang mantan Menteri era Gus Dur, Rias Rasyid, justru mengungkap rasa keraguan. Ia menyindir tajam keaslian ijazah Jokowi dan hasil mengungkapkan yang dilakukan Polri. Polri memang sudah melakukan pengecekan ke UGM dan seolah-olah tempat Jokowi menimba ilmu. Hasilnya menyatakan ijazah tersebut asli dan dikeluarkan sesuai prosedur. Polri menyampaikan secara terbuka bahwa penyelidikan telah rampung dan tidak ada indikasi pemalsuan ijazah. Kendati begitu, kondisi ini masih diragukan oleh Rias Rasyid. Menurutnya, saat Bareskrim Polri mengumumkan hasil uji laboratorium forensik, hasilnya tetap diragukan. Rias Rasyid mendapat pengguna istilah identik saat Polri menguji keaslian ijazah Jokowi ini, justru memperlihatkan kepolisian tengah menyembunyikan sesuatu. Istilah identik kata Rias
tidak dapat untuk digunakan meneliti keaslian dokumen. Menurutnya, istilah identik itu tidak pas untuk digunakan meneliti keaslian suatu dokumen.